So, let me tell you my feeling. Ahead of this meeting, I think that Real Madrid are going to be with very clear ideas. So, they want to... Bagaimana jika saya katakan Real Madrid bisa menghasilkan keuntungan 6 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun tanpa harus memainkan pemain itu 1 menit pun di tim utama? Kedengarannya seperti strategi seorang pebisnis, tapi inilah sepak bola modern. Dan kali ini, nama yang berada di tengah permainan bisnis bernilai puluhan juta euro itu pun adalah Nico Paz. Seorang talenta muda yang pergi dari Madrid seharga 6 juta euro, bersinar bersama Como, menjadi jantung permainan tim asuhan Cesc Fabregas, membantu klub mencetak sejarah baru, dan kini bisa dipulangkan hanya dengan 10 juta euro. Namun bukan untuk dipertahankan, bukan untuk diberi tempat di Santiago Bernabeu, tetapi untuk dijual kembali dengan harga fantastis yang kabarnya mencapai 60 juta euro. Apakah ini langkah jenius dari Real Madrid? Ataukah ini bukti bahwa sepak bola modern semakin dipenuhi perhitungan bisnis? Lalu bagaimana perasaan Nico Paz sendiri, pemain yang justru dikabarkan ingin tetap bertahan di Como dan menikmati petualangan Liga Champions bersama Fabregas? Dan yang paling menariknya, apakah Como sanggup mempertahankan bintang terbaik mereka? Atau mereka pun harus kembali melihat Madrid mengambil kendali atas masa depan sang pemain? Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dokumenter sepak bola, drama transfer, serta kisah-kisah menarik di balik layar dunia sepak bola. Kita tidak hanya membahas pertandingan, kita membahas ambisi, strategi, dan cerita besar yang tersembunyi di balik setiap keputusan sepak bola. Dalam sepak bola modern, transfer pemain tidak lagi sekedar soal membeli dan menjual. Kini transfer pemain telah berubah menjadi permainan strategi, permainan waktu, permainan klausul, dan terkadang permainan bisnis yang nyaris sempurna. Real Madrid selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu klub yang paling piawai dalam memanfaatkan mekanisme pasar transfer. Mereka tidak hanya membeli pemain terbaik, mereka juga tahu kapan harus melepas sang pemain, kapan harus mempertahankan kontrol atas aset muda mereka, dan kapan harus mengubah investasi kecil menjadi keuntungan yang sangat besar. Musim panas 2026 tampaknya menjadi contoh terbaru dari strategi tersebut. Pusat perhatian kali ini pun tertuju pada Nico Paz. 2 tahun lalu, tepatnya pada musim panas 2024, Real Madrid memutuskan untuk melepas salah satu produk terbaik akademi mereka ke Como dengan biaya transfer sekitar 6 juta euro. Namun dalam kesepakatan tersebut, Madrid tidak benar-benar memutus hubungan dengan sang pemain. Namun sebaliknya, mereka pun memasukkan klausul buyback. Sebuah klausul yang memberikan mereka hak untuk membeli kembali Nico Paz dengan harga hanya 10 juta euro pada periode tertentu. Kala itu, klausul tersebut pun mungkin terlihat biasa saja. Tetapi 2 tahun kemudian, nilai klausul itu pun berubah menjadi salah satu keputusan bisnis yang paling cerdas yang pernah dibuat oleh Madrid. Karena selama 2 musim terakhir, Nico Paz pun berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Di Italia sendiri, ia tidak hanya mendapatkan menit bermain secara reguler, ia juga menjadi salah satu pemain paling penting dalam sistem permainan Cesc Fabregas. Perannya pun berkembang, kepercayaan dirinya pun meningkat, dan kualitas teknis yang selama ini dipuji oleh staf Akademi Madrid akhirnya mulai terlihat secara konsisten di level senior. Menurut laporan yang disampaikan oleh Fabrizio Romano pada bulan Juni 2026 ini, Real Madrid kini siap mengaktifkan klausul buyback senilai 10 juta euro tersebut untuk membawa Paz kembali ke Santiago Bernabeu. Romano pun menjelaskan bahwa keputusan itu pun hampir pasti diambil mengingat perkembangan pemain yang dinilai sangat positif selama berada di Serie A. Namun menariknya,
kepulangan Nikopas ke Madrid ternyata bukan untuk memperkuat tim utama, namun justru sebaliknya. Madrid diyakini memiliki rencana lain, rencana yang jauh lebih ambisius dan mungkin juga jauh lebih menguntungkan. Karena laporan yang sama menyebutkan bahwa Madrid sedang mempertimbangkan untuk menjual kembali Nikopas dengan nilai sekitar 60 juta euro. Artinya, mereka pun berpotensi membeli kembali pemain itu seharga 10 juta euro, lalu menjualnya 6 kali lipat lebih mahal. Keuntungan finansial yang bisa diperoleh sangat luar biasa. Dan sekali lagi, Real Madrid menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu klub dengan strategi transfer paling modern di Eropa. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah Como bersedia membayar harga sebesar itu? Dan apakah Nikopas sendiri ingin meninggalkan tempat yang telah memberinya kesempatan untuk berkembang? Jawaban dari pertanyaan tersebut pun mungkin akan menjadi salah satu cerita transfer paling menarik di musim panas 2026 ini. Ada alasan mengapa Real Madrid tidak ragu mengaktifkan klausul buyback Nikopas. Karena dalam 2 musim terakhir, gelandang muda asal Argentina tersebut telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pemain potensial. Ia pun berubah menjadi aset olahraga, dan aset bisnis. Ketika Nikopas pertama kali tiba di Italia pada tahun 2024, ekspektasi terhadap dirinya pun sebenarnya cukup sederhana. Bermain secara reguler, mengumpulkan pengalaman, dan mencoba membuktikan bahwa dirinya layak berada di level tertinggi. Namun apa yang terjadi justru jauh melampaui ekspektasi tersebut. Di bawah arahan Cesc Fabregas, Nikopas pun menjadi pusat kreativitas permainan. Ia bukan hanya gelandang serang, ia menjadi penghubung antar lini, motor progresi bola, dan pemain yang bertanggung jawab menciptakan peluang-peluang penting. Musim 2025-2026 menjadi titik puncak perkembangannya. Secara statistik, kontribusinya pun meningkat, pengambilan keputusannya pun menjadi lebih matang, dan kemampuannya pun membaca ruang berkembang pesat. Pengaruhnya terhadap permainan Como begitu besar sehingga banyak pengamat Serie A pun mulai memasukkannya ke dalam daftar pemain muda terbaik kompetisi. Tidak mengherankan jika nilai pasarnya pun ikut melonjak. Menurut pembaharuan valuasi beberapa platform analisis sepak bola Eropa, harga Nikopas pun mengalami peningkatan signifikan dibandingkan saat pertama kali meninggalkan Madrid. Dan di mata Real Madrid, peningkatan tersebut menciptakan peluang yang sulit untuk diabaikan. Jika mereka mampu membeli kembali pemain tersebut dengan harga 10 juta euro, kemudian menjualnya di angka 60 juta euro, maka Madrid berpotensi memperoleh keuntungan bersih sekitar 50 juta euro hanya dalam waktu 2 tahun. Namun, laporan Fabrizio Romano pun menyebutkan ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan. Madrid dikabarkan siap untuk menjual kembali Nikopas kepada Como dengan nilai sekitar 60 juta euro. Tetapi ada syarat. Madrid ingin memasukkan klausul buyback baru, kali ini dengan angka sekitar 80 juta euro. Strategi ini cukup menarik karena Madrid tetap mendapatkan keuntungan besar. Namun mereka juga masih mempertahankan kendali atas pemainnya berpotensi berkembang lebih jauh. Jika Nikopas pun terus meningkat, Madrid masih memiliki kesempatan untuk membawanya pulang di masa depan. Dan jika tidak berkembang sesuai harapan, mereka sudah mendapatkan keuntungan secara finansial yang sangat besar. Sulit untuk mengatakan bahwa strategi tersebut buruk, tetapi secara emosional, cerita ini jauh lebih rumit. Karena bagi Nikopas, sepak bola tidak hanya tentang angka, ada faktor lain yang jauh lebih penting, yakni rasa nyaman, kepercayaan pelatih, dan kesempatan untuk bermain. Hal-hal yang justru ia dapatkan di Como. Di tengah semua spekulasi, di tengah perhitungan keuntungan puluhan juta euro, dan di tengah strategi transfer yang tampak begitu sempurna, ada satu suara yang justru terdengar berbeda, suara Nikopas sendiri.
Menurut berbagai laporan media Spanyol dan Italia, pemain berusia 21 tahun tersebut sebenarnya tidak memiliki keinginan besar untuk meninggalkan Como musim panas ini. Alasannya cukup sederhana, ia bahagia. Selama 2 musim terakhir, Nikopas mendapatkan sesuatu yang mungkin sulit untuk ia peroleh jika tetap bertahan di Real Madrid. Sebuah kepercayaan penuh, menit bermain reguler, dan lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya. Fabregas memberinya kebebasan untuk bermain, memberinya tanggung jawab, dan memperlakukannya sebagai salah satu pemain terpenting dalam skuad. Hubungan keduanya pun disebut sangat baik. Fabregas beberapa kali memberikan pujian terbuka terhadap kualitas teknis dan kedewasaan bermain Nikopas. Bagi seorang pemain muda, faktor seperti itulah yang memiliki nilai yang sangat besar. Terlebih musim depan, Como akan menjalani petualangan baru di Liga Champions. Kompetisi yang selama ini menjadi impian banyak pemain muda. Bermain di Liga Champions dengan status pemain inti, di bawah pelatih yang dipercaya, tentu menjadi skenario yang sulit untuk ditolak. Namun di sisi lain, Como juga dikabarkan ingin mempertahankan Nikopas. Mereka menyadari bahwa sang gelandang merupakan bagian penting dari identitas permainan tim. Namun masalah terbesar tentu ada pada angka. 60 juta euro merupakan nominal yang sangat besar. Terlebih bagi klub yang masih berusaha untuk menjaga keseimbangan finansial. Karena itulah, beberapa sumber menyebutkan Como sedang mencoba mencari solusi alternatif. Mulai dari negosiasi ulang, pembayaran bertahap, hingga kemungkinan memasukkan klausul tertentu yang dapat mengurangi beban transfer. Namun semuanya tetap bergantung pada satu pihak, yakni Real Madrid. Karena pada akhirnya, Madridlah yang memegang kendali penuh. Mereka memiliki klausul, mereka memiliki hak membeli kembali, dan mereka memiliki kekuatan menentukan masa depan dari Nikopas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Madrid bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi apakah mereka bersedia untuk mengorbankan kebahagiaan seorang pemain muda demi strategi bisnis yang hampir sempurna. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan bagaimana kisah Nikopas dikenang di masa depan. Sebagai talenta yang berkembang dengan tenang di Italia, atau sebagai pion dalam permainan bisnis paling cerdas yang pernah dilakukan oleh Real Madrid. Pada akhirnya, kisah Nikopas pun bukan hanya tentang transfer. Ini adalah cerita tentang dua cara memandang sepak bola. Di satu sisi ada Real Madrid, klub yang melihat Nikopas sebagai aset bernilai tinggi, pemain yang dapat menghasilkan keuntungan finansial besar, dan pemain yang tetap bisa mereka kendalikan melalui klausul-klausul cerdas. Pendekatan ini pun masuk akal, karena sepak bola modern memang telah berubah. Klub-klub elit kini tidak hanya berpikir tentang trofi, mereka juga berpikir tentang efisiensi, tentang investasi, dan tentang bagaimana memaksimalkan nilai setiap pemain. Namun di sisi lain, ada Como dan ada Nikopas sendiri. Mereka melihat sepak bola dengan perspektif yang berbeda. Bagi Fabregas, Nikopas adalah pemain yang membantu membentuk identitas tim. Bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, bukan sekedar aset yang dapat diperjualbelikan, tetapi seorang pemain muda yang sedang berkembang, yang membutuhkan kontinuitas, yang membutuhkan rasa percaya diri, dan yang membutuhkan lingkungan yang tepat untuk mencapai potensi terbaiknya. Pertarungan antara dua kepentingan inilah yang membuat cerita Nikopas pun terasa unik. Apakah Madrid akan memaksimalkan keuntungan? Apakah mereka akan kembali memasukkan klausul buyback senilai 80 juta euro? Apakah Como mampu menentukan formula agar sang pemain tetap bertahan? Atau justru klub lainlah yang akan datang dengan tawaran yang lebih besar dan mengubah seluruh skenario? Jawabannya masih belum diketahui. Namun satu hal yang pasti, musim panas 2026 telah mengubah Nikopas dari seorang talenta akademi menjadi salah satu nama paling menarik di bursa transfer Eropa. Dan terkadang,
perjalanan seorang pemain muda tidak ditentukan oleh kemampuan mengolah bola, tetapi oleh keputusan-keputusan yang dibuat di ruang rapat. Keputusan yang dapat mengubah arah karir, mengubah mimpi, dan mungkin mengubah masa depan sepak bola Eropa itu sendiri. Dan pada akhirnya, kisah Nikopas mungkin bukan sekedar cerita tentang seorang gelandang muda berbakat. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana sepak bola modern telah berubah. Di satu sisi, ada Real Madrid, klub yang dikenal tidak hanya hebat dalam membangun tim juara, tetapi juga sangat cerdas dalam mengelola aset, membaca pasar, dan memanfaatkan setiap klausul untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Namun, di sisi lain, ada Como, klub yang telah memberikan Nikopas sesuatu yang tidak selalu bisa dibeli dengan uang: kepercayaan, kesempatan bermain, kenyamanan, dan panggung untuk berkembang menjadi pemain yang kini mulai diperhitungkan oleh seluruh Eropa. Lalu ada Nikopas sendiri, seorang pemain muda yang berada di persimpangan jalan karirnya, kembali ke Madrid, tetap bertahan bersama Fabregas, atau memulai petualangan baru di klub lain yang siap membayar mahal untuk jasanya. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah transaksi bisnis. Namun, bagi seorang pesepak bola, keputusan-keputusan seperti inilah yang seringkali menentukan arah karir, mimpi, dan warisan yang akan ditinggalkan di masa depan. Kini, semuanya pun kembali berada di tangan Real Madrid. Apakah mereka akan memilih keuntungan finansial? Apakah mereka akan tetap mempertahankan kendali atas salah satu talenta terbaik yang mereka miliki? Atau justru mereka akan memberikan Nikopas kesempatan untuk terus menulis kisah indahnya di Italia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Real Madrid sedang menjalankan strategi transfer paling cerdas di Eropa? Ataukah mereka seharusnya mempertahankan Nikopas sebagai bagian dari masa depan Los Blancos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin membaca pandangan kalian semua. Dan jika kalian menikmati dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan video ini kepada sesama pecinta sepak bola. Terima kasih sudah menonton, dan saya pun pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.